Bab 1 menjiwai Pancasila. A. Keterkaitan antar sila Pancasila. Dalam buku berjudul Uraian Pancasila tahun 1984 yang ditulis bersama 4 tokoh lain, yakni Ahmad Soebarjo, A.A. Maramis Sunarjo, dan A.G. Prigodiko Hatta memberikan tambahan penjelasan mengenai cara memahami dan mengamalkan Pancasila. Menurut Hatta, karena Pancasila adalah 5 asas atau prinsip yang merupakan dasar ideologi negara, pemaknaan dan penerapannya tidak bisa dipisah-pisah. Sebagai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa hadir menjadi sila yang memimpin atau menjiwai seluruh sila-sila lainnya. B. Makna sila dalam Pancasila. Masing-masing sila Pancasila memiliki makna yang dapat dijiwai dan menjadi pedoman hidup di sekolah, bermasyarakat, berbangga, dan bernegara. 1. Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, sedangkan yang Maha Esa artinya yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya yang esa dalam hakikatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai konsekuensinya, negara menjamin warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya sebagai tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki potensi fikir, rasa, karsa, dan cipta. Adapun kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan pada ukuran atau norma yang objektif dan tidak subjektif, sehingga tidak sewenang-wenang. Sementara itu, kata beradab berasal dari kata adab, artinya budaya. Jadi, adab mengandung arti budaya, yaitu sikap hidup, keputusan, dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan moral. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia menghendaki agar seluruh bangsa Indonesia dapat selalu mengembangkan persatuan di tengah aneka perbedaan yang ada. Selain itu, untuk menciptakan kerukunan hidup di tengah masyarakat, persatuan juga menjadi hal utama yang perlu diwujudkan dalam keseharian demi cita-cita atau tujuan bersama bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang adil dan makmur. Cita-cita keadilan dan kemakmuran ini mustahil terwujud jika bangsa Indonesia hidup secara bercerai-cerai. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Secara sederhana, demokrasi dapat dimaknai bahwa negara dan pemerintah didirikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana disampaikan Muhammad Hatta, demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi yang berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan. Oleh karenanya, demokrasi yang dibangun di Indonesia hendaknya didasari atas Pancasila. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Satu kesejahteraan bersama di mana semua rakyat dapat menikmati kehidupan
yang bahagia, adil, dan makmur karena tidak ada lagi kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, seperti impian Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945. Dengan itu, sila kelima sebenarnya menjadi dasar sekaligus cita-cita yang hendak diwujudkan oleh negara ataupun kita semua sebagai bangsa Indonesia, seperti yang dapat kalian baca dalam pembukaan Undang-Undang NRI 1945 alinea keempat. Selain itu, menjadi bagian dari dasar negara, keadilan sosial juga merupakan tujuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen negara dan bangsa Indonesia. C. Pancasila dalam tindakan. Bagi kalian penggemar sepak bola tentu sudah akrab dengan penggalan lagu ini. Garuda di dadaku, Garuda kebangsaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Lagu berjudul Garuda di Dadaku yang dipopulerkan oleh grup band netral itu selalu berkumandang saat tim nasional Indonesia bertanding melawan timnas negara lain. Lagu ini memang sangat populer, seolah menjadi nyanyian wajib bagi para pendukung timnas Indonesia. D. Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pengertian dan ciri ideologi. Ideologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu idios yang berarti ide dan logos yang berarti pengetahuan. Istilah ideologi kemudian memiliki arti umum sebagai seperangkat pengetahuan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan seseorang atau kelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ideologi juga berfungsi menuntut seseorang atau kelompok dalam memahami dan berperilaku terhadap dunia dan sesamanya. Koento Wibsono menemukan ada 3 unsur esensial yang bermuat di dalam ideologi. 1. Keyakinan, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menunjuk adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenaran untuk menjadikan dasar dan strategi bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. 2. Mitos, dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optis pasti akan menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang juga telah ditentukan. 3. Loyalitas, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari para subjek penduduknya. 2. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik 2010, Miram Budiarjo mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi yang menguasai wilayah dan menata masyarakat. Terdapat 4 unsur penting yang dimiliki suatu negara, yaitu 1. Wilayah yang memiliki batas. 2. Rakyat atau orang yang mendiami wilayah suatu negara. 3. Pemerintah yang berdaulat yang menjalani kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan warganya. 4. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara berdaulat lainnya. Dengan keluasaan wilayah dan kebesaran penduduk yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan, Indonesia niscaya merupakan sebuah ideologi untuk menjadi keberlangsungan keberadaan dan mencapai tujuan. Tujuan didirikan negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara Republik Indonesia karena Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial tercermin dalam berbagai. 3. Pancasila sebagai majestatis dan Leicester dinamis. Dalam Pancasila Dasar Negara, kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila 2013. Soekarno menegaskan bahwa Pancasila adalah majestatis dan Leicester dinamis. Kata Leicester
berasal dari kata berbahasa Jerman Leicester yang berarti bintang penuntun. Sebagai meja statis, Pancasila dapat dikatakan sebagai titik yang mempertemukan dan mempersatukan keragaman bangsa serta mendasari ideologi dan norma negara. Soekarno mengatakan untuk mendirikan negara Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan perlu terlebih dahulu menemukan sebuah dasar yang dapat mempersatukan. Untuk menemukan, kita tidak perlu mencari kemanapun selain ke dalam jiwa masyarakat itu sendiri yang sudah ada di sana dan merupakan jati diri yang tidak akan pernah berubah, karena itu tidak membuat masyarakat Indonesia adalah masyarakat Indonesia. Pada bagian sebelumnya disebut jati diri itu tercermin dalam berbagai ekspresi budaya, corak perekonomian, kehidupan sosial, dan spiritualitas masyarakat. Dasar ini tidak lain adalah Pancasila.